Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Qosin, guru bimbingan dan konseling dari SMA Budi Mulya Teluk Jambe, Karawang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan mempraktekkan bimbingan kelompok dengan teknik role playing terkait topik kurangnya etika pergaulan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Tidak lupa Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya pada hari ini bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak dalam rangka kegiatan bimbingan dan konseling. Sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bantu Bapak berdoa? Silakan Mas Reza. Sebelum kita memulai pada rangka hari ini, berdoa dalam hati gimana? Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rizan sudah membantu Bapak pada hari ini untuk memimpin doa dalam kegiatan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Nah, ingat ya, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini termasuk belajar di sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Meskipun kita tinggal di pondok dengan berbagai aktivitas yang padat, tapi jangan lupa dan jangan meninggalkan sarapan. Baik, kita kan sudah jadi satu kelompok ini. Kira-kira kita kasih nama apa nih kelompok kita ini? Gimana kalau BOM, Pak? BOM. Kelompok anti perundungan, Pak. Anti perundungan. Boom. Ayo kita sepakati, ada BOM, ada anti perundungan, ada boom. Apa kira-kira? Flower juga bisa. Apa sih boom? Boom. Ada boom udah 2 orang, boom. Gimana kalau kita kelompoknya boom aja? Boom. Baik. Aja Pak anak. Kelompoknya boom ya. Baik, kelompok kita namanya adalah boom. Baik. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ya, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya? Sudah, Pak. Belum? Ada yang sudah? Nah, Mas Rian, gimana? Pernah merasakan bimbingan kelompok? Apa yang pernah dilakukan saat bimbingan kelompok? Ya, berdiskusi, Pak. Oh, berdiskusi. Ya, pernah bimbingan kelompok dengan diskusi. Ya, baik. Jadi begini anak-anak ya, bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini kita akan memberikan informasi-informasi terkait hal-hal preventif atau pencegahan terhadap apa yang nanti bisa menjadi atau bisa terjadi terkait hal-hal yang negatif. Jadi nanti bisa kita bahas
untuk nanti hasil dari bimbingan kelompok itu kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta didik. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, ada beberapa azas yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Jadi, apa yang nanti kita bahas di sini itu harus sepakat tidak kita bahas di luar kegiatan ini. Jadi sifatnya rahasia. Kemudian azas keterbukaan. Jadi kita masing-masing harus terbuka terhadap apa yang menjadi permasalahan kita. Kemudian yang ketiga adalah azas kekinian. Apa yang kita ceritakan terkait masalah adalah masalah yang kini saat ini kita hadapi. Kemudian yang terakhir adalah azas kenormatifan, di mana apa yang menjadi pembahasan kita itu tidak boleh sampai melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kok Bapak lihat kayaknya pada ngantuk dan suntuk ini? Ini karena efek kekenyangan sarapan atau apa ini? Ini Pak, nonton bola. Nonton bola. Oh iya, semalam ya. Semalam itu semifinal antara Argentina dan Kroasia. Berapa skor akhir? 3-0. 3-0. Baik, untuk merefresh kita supaya ngantuk kita berkurang, kembali seger, mata kita tidak ngantuk. Gimana kalau kita speaking? Iya Pak, boleh Pak. Betul. Gimana tuh Pak? Oh, ada yang mau bantu Bapak speaking atau mungkin Bapak sendiri yang speaking ini? Bapak aja Pak. Oh, Bapak aja. Baik. Breaking kali ini Bapak mau mencoba kita bermain konsentrasi, yaitu semut, gajah, ular, ulat. Semut, gajah, ular, ulat. Sudah tahu permainannya? Ada yang udah pernah nyoba? Pernah. Yang kecil itu bisa. Ada yang pernah, ada yang belum. Ya, Jadi, Bisa. jadi begini. Ini termasuk bisa melatih konsentrasi kita. Kalau Bapak bilang gajah berarti besar ya kan? Kalau semut berarti kecil. Kalau ular panjang. Kalau ulat Pendek. pendek. Jangan kecil semua. Harus panjang dan pendek, besar dan kecil. Jadi permainan pertama, cluenya adalah ikutin instruksi Bapak ya. Ikutin instruksi Bapak, apa yang Bapak sebut berarti itulah yang harus kalian praktekkan. Ini melatih konsentrasi kita. Siap? Siap. Siap. Baik. Semut. Semut kecil, gajah besar. Ulat pendek. Ular panjang. Semut kecil, gajah besar. Gajah, semut. Oh iya, alhamdulillah, jazakallah. Sudah fresh ini kayaknya ya? Wah, lumayan Pak. Sudah fresh. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema kurangnya etika pergaulan. Ada yang tahu apa itu etika pergaulan? Manner, kayak dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Basic Manner. Basic kita dalam bersosial, boleh. Apalagi berinteraksi dengan orang lain ya, dengan orang lain, sosial, boleh. Apalagi etika pergaulan. Etika itu kan apa? Tingkah laku kan ya. Tingkah laku yang melekat pada diri kita. Orang bisa dikatakan baik ketika etikanya baik. Orang juga bisa disebut dia kurang baik ketika etikanya juga kurang baik. Etika ini berkaitan banget dengan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya perlu banget orang itu belajar dan menerapkan tentang etika pergaulan yang baik. Jangan sampai menjadi peserta didik tapi etika pergaulan dalam bergaulnya dengan sesama atau dengan bapak ibu guru atau dengan khalayak secara umum itu malah kurang atau kurang baik. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana tentang penerapan etika pergaulan yang baik.
bagaimana kita mencirikan bahwa itu adalah etika pergaulan yang rendah ya, yang kurang. Coba sekarang gini, menurut kalian etika pergaulan yang rendah yang kalian temui, etika pergaulan yang kurang yang kalian temui di sekolah apa aja? Contohnya misalkan Ketika Sering. ketemu guru tidak memberi salam. ketika ketemu guru tidak memberi salam, Kata kasar. berkata kasar, apalagi Sering membuli. sering membuli, apalagi Bolos pelajaran. bolos pelajaran, Tidak memperhatikan guru ketika mengajar. tidak memperhatikan guru ketika mengajar, apalagi Ya, meremehkan. Banyak sekali kan ya yang kalian jumpai. Hal-hal tersebut harus kita hilangkan dan kita ciptakan bagaimana etika pergaulan yang baik di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana kalau kita mencoba bermain peran untuk kita belajar tentang mensikapi etika? Setuju tidak? Setuju, Pak. Ini ya. Jadi bermain peran atau dalam bahasanya role playing. Nanti kita akan bermain tentang peran etika pergaulan yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira lebih enaknya mungkin kita kerucutkan saat apa ini? Saat di dalam kelas. Di kelas, saat diskusi. Berarti saat di ruang kelas, saat diskusi gitu ya. Ya. Nah, kita nanti akan bermain peran role playing etika pergaulan saat diskusi di ruang kelas. Wah, kayaknya menarik ini nih. Coba kita bagi dulu nih, kita perannya bagi dulu. Peran kita, ini kan ada 6 orang ini. Diskusi itu kan pastinya ada yang mungkin aktif, ada yang mungkin pasif, ada yang mungkin suka mencela barangkali, ya, suka mencela pendapat orang lain. Ada yang mungkin suka mencibir ketika ada temannya berpendapat, tidak berpendapat malah mencibir barangkali kan ya. Ada juga yang apalagi netral, diem aja, tahu-tahu malah tidur. Nah, kayaknya udah komplit ini nanti banyak nih. Kita coba bagi peran dulu nih. Yang aktif siapa coba? Peran aktif. Mas Rizan mau peran aktif, siapa lagi? Mbak Marfa peran aktif ya. Mas Rizan, Mbak Marfa peran aktif. Yang suka mencela ini siapa? Siapa? Mas Ziyad ya, Mas Ziyad juga mencela. Temennya mencela apa? Mencibir. Yang mencibir siapa mencibir? Saya. Nah, Mbak Tian suka mencibir nih. Mencibir ngerumpi di belakang nih, gerundel. Terus yang apa ini? Yang pasif nih. Yang pasif siapa yang pasif nih? Mbak Bunga pasif nih kayak orangnya nih kayaknya. Yang pasif. Kemudian yang netral siapa? Oh, Mas Rian yang netral. Itu perannya ya. Nanti kita bermain peran saat diskusi bagaimana penerapan etika yang kita perankan tadi. Ada yang aktif, pasif, suka mencela, mencibir, netral. Oke, siap? Siap. Baik, kita mulai. Ini kalian memperagakan tentang diskusi, diskusi tentang project kelompok kalian. Ayo coba kita mulai. Bapak tahu nggak sih, proyek kali itu tuh agak sulit banget ya. Salah satu anggota aku juga ada yang males banget codingnya. Ya gimana ya, kan gak semua karakter orang sama kan ya, pasti sebenarnya kita mau gak mau juga harus memaklumi mereka, kayak mungkin ada yang malas, ada yang rajin, tapi kalau sebisa mungkin ya kita juga ngerangkul mereka gitu biar mereka juga bisa ikut aktif kayak kita, karena itu juga buat kebaikan mereka kan, itu doa mereka. Tapi kalau misalkan dia udah males tapi udah nggak masuk sekolah, Nah kalau itu kayaknya apa ya, mungkin kita juga harus ngajak orang yang lebih bisa itu kayak guru mungkin. Itu mungkin pemalas aja mereka. Paling mungkin pemalas aja itu mah. Sih menurut aku biasa aja. Ya kalau itu sih Paling pemalas tuh, katanya suka malesin gitu mah bisa diajak. Ngapain nih?
beban. Tapi kalau menurut aku, dia itu punya potensi yang kuat sebenarnya. Misalkan untuk dalam komunikasi, dia bisa aja kalau misal tidak mau membantu dalam pembuatan, dia bisa menerapkan dalam presentasi. Ya itu kan kita punya bakat masing-masing. Iya. Mungkin dia secara praktek dia lemah, tapi mungkin secara teori dia bisa pintar gitu. Kayak misalnya kayak proyek-proyek ini dia prakteknya susah nih, tapi kalau kayak mungkin di IT di edit-editan atau mungkin bikin presentasi dia jago kan, siapa tahu. Ya, bisa jadi. Tapi kalau memang nggak ada bakatnya gimana? Gak mungkin dong kan, ya Allah masih orang-orang bakat masing-masing beda-beda, gak mungkin dia gak punya bakat. Bakat itu tergantung dari setiap orang itu yang telah diasah apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin lebih dalam lagi dalam mengasah. Dan ada apa? Mungkin aja. Diem mulu. Kamu diem mulu sih. Nanti tidur aja. Ngomong kayak Lanjut. aduh. Gimana? Ini Ya. kita kan apa ini cara ikut biar ya susah sih sebenarnya, cuma kalau misalnya kita punya struggle dari dalam diri kita pasti bisa lah, gak mungkin gak bisa kan. Gimana ya, gimana ya, kita kalau misalnya udah punya effort buat ngajak dia, buat ngerangkul dia, mungkin pastilah ada sedikit dari mungkin hati dia, kita diajak terus nih sama dia, pasti dia kayak dari dalam hatinya dia kayak gak enak sama kita yang udah mungkin ngajak berkali-kali, pasti dia dengan sendirinya bakal ikut kita kan. Iya. Tapi itu kadang juga bikin mereka marah. Ya balik ke diri mereka lah. Kalau misalnya mereka marah, ya udah seenggaknya kita gak nice, kita udah ngasih mereka, udah ngajak mereka, udah ngasih tau mereka. Kalau misalnya nggak mau, ya udah nilai mereka, ya ruginya diri mereka doang, kita gak rugi. Ngomong ya. Diem mulu. Gue nggak ngomong. Apa aja. Apa ya? Bingung. Ada hasilan kan? Kan bisa diajak gitu orangnya. Kadang orang itu memang saya diajak. Pemalas. Tapi cari cara yang baik kayak yang suruh-suruh gitu agar dia mau masuk ke sekolah. Bisa. Kasih pembujuk gitu. Saya kasih contoh kayak kita tuh project gak selalu kayak board, gak selalu dengan kayak bikin bosnya enggak, karena kayak apalagi bisa aja kita mungkin kita observasi keluar itu kan ada sedikit having fun gitu loh, gak tiap hari ngedol di sekolah doang bikin diskusi kayak gitu. Jadi nggak harus melulu di dalam rumah. Itu sudah menjadi hak adaptasi mereka dalam berkomunikasi. Tapi kadang juga ada orang yang diajak terus main HP terus gimana bu? Kalau itu sih memberi mereka sebagai kesempatan lah. Kalau misalkan dia mau membantu, kalau bisa membantu dulu baru mengerjakan apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak mau, maka tidak diberikan. Bisa juga tuh. Baik, tepuk tangan untuk kita. Bapak lihat ada yang sudah sesuai perannya, ada yang masih canggung, bingung. Tapi udah bagus Bapak lihat ya. Udah bagus, udah masing-masing sudah bisa menjiwai. Yang aktif juga menjiwai, yang suka mencela juga menjiwai, yang mencibir juga sangat menjiwai, yang netral juga menjiwai banget. Pokoknya halo-halo aja. Udah bagus semuanya. Baik, saatnya kita merefleksikan diri dari apa yang tadi kita perankan terkait etika saat kita berdiskusi di dalam kelas. Tadi sudah ada menampilkan bagaimana etika yang positif, ada juga memang menampilkan etika yang negatif, ya kan?
entah itu negatif dalam hal memang orangnya atau memang dalam ucapannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita saatnya refleksi. Bapak, tahap pertama ini Bapak inginkan masing-masing dari kalian merefleksikan diri kalian terkait peran yang kalian tadi perankan. Harusnya seperti apa, baiknya seperti apa, dan tidak baiknya bagaimana. Ada yang mulai duluan, siapa? Siapa? Ayo, atau Bapak tunjuk? Ayo, dari mulai mungkin Mas Rian. Mas Rian, gimana Mas Rian dari peran netral tadi? Peran netral mungkin baik Pak. Mungkin baik. Bapak Rian baik. Cukup baik. Cukup baik. Apakah dalam diskusi netral diem aja gitu? Atau gimana? Bicara walaupun sedikit. Ikut alur Pak. Harusnya tetap aktif ya, aktif memberikan sumbangsih pendapat Mas Rian ya. Harusnya aktif, jangan diem, nanti tahu-tahu tidur nanti ya. Baik Mas Rian. Kemudian Mas Rian memang netral itu dibutuhkan ketika diskusi supaya tidak ada berat sebelah. Ya, bagus netral, tapi juga harus aktif untuk menengahi ya. Harus menengahi. Mas Ziyad tadi perannya ini cukup pedes ini kayaknya. Cukup pedes ini. Gimana Mas Ziyad, peran yang Mas Ziyad perankan tadi gimana nih? Negatifnya apa, positifnya apa? Negatifnya ya gimana ya? Positifnya jadi Pak. Positifnya bisa melihat orang yang emang punya karakter mucibir ya, punya karakter yang mencela gitu ya. Seperti itu karakternya kayaknya gitu. Harusnya kalau gimana ya? Positifnya tuh kadang tuh emang harus dicela biar termotivasi. Oh, harus di ini. Kadang celaan itu sih motivasi Pak. Dicela itu disindir. Iya. Disindir. Kalau negatifnya kalau memang orangnya mentalnya ngedown banget jadi Kamu tersinggung. tersinggung. Oh jadi. iya, emang harus pakai bahasa halus nih nyindirnya ini. Ya. Jangan langsung mak telep. Nah, tersinggung. Ya, ada sisi positifnya nih. Kena motivasi udah kena mental. Oh iya. Tapi menurut Mas Ziyad ini ketika diskusi kan ya jangan mencela langsung gitu kan ya. Nggak boleh mencela. Kita diskusi itu pakai kepala dingin. Jadi kita obrolkan dengan dingin. Jangan mencela gitu kan. Nggak enak. Yang merasa juga gimana gitu kan ya. Mas Rizan yang aktif nih gimana? Positifnya apa? Yang diperankan Mas Rizan gimana? Positifnya, jadi saya harus lebih merasa simpati dan empati terhadap sekitar saya sendiri. Untuk lebih bisa memahami apa yang menjadi masalah, apa yang jadi keberatan, apa yang jadi bencana yang membuat mereka apa yang saya tidak tahu, tapi mereka. Dan untuk dampak negatifnya sih nggak ada yang negatifnya ya. Tapi kalau secara diskusi memang harus aktif sih ya. Kita tidak boleh pasif, harus aktif. Ya. harus ditingkatkan lagi dalam berbicara. Iya, meningkatkan lagi dalam berbicara. Mbak Marva, ini aktif juga ini. Apa ya, kalau positifnya positif kayak mungkin kayak kan kalau diskusi harus aktif tuh ya. Iya. Ngeluarin pendapat itu baiknya kayak mungkin melatih public speakingnya, terus kayak memberi mungkin ide-ide baru, mungkin kayak inovatif baru. Tapi di sini sebenarnya ada sedikit negatifnya kalau misalnya dia aktif tapi aktif sendiri, kayak dia ngeluarin pendapat sendiri doang. Tapi karena teman-teman yang nggak ngeluarin pendapat, jadi kayak ya udah Dominan. pendapat yang dia keluarin yang harus jadi harusnya jadi kayak ikutan. kalau misalnya dia aktif kayak bisa spread positive vibes gitu, kayak dia aktif terus nyebarin biar semua orang juga ikut aktif kayak dia. Iya, Oh, jadi iya, kalau betul. misalkan ada sesuatu perkelompok misalkan disuruh bicara pasti dia terus yang Iya disuruh. itu maksudnya negatifnya di situ. Negatifnya di situ. Berarti kalau bisa ya kita aktif tapi
aktif kita itu juga menular, ya. Inovatif, Pak. Menular. Inovatif. Menyebar, memberi motivasi yang lain supaya aktif juga. Soalnya kalau kita sendiri aktif nanti pendapat kita yang seolah-olah dominan kan akhirnya. Soalnya padahal kita pengen ngajak diskusi. Iya, betul. Jadi ada positifnya dan negatifnya seperti itu, bagus. Nah, Mbak Tia ini kayaknya yang tadi mencibir ini sukanya ini. Jadi ketika diskusi suka mencibir ini perannya. Gimana Mbak Tia yang dirasakan? Kalau mencibir sih emang dari dasarnya tidak baik kan. Kita juga harus ya nggak boleh mencibir. Kita harus memberikan pendapat, jangan kayak Malah di gerundel belakang, sendiri. gerundel sendiri. Jadi ketika diskusi ya, kalau memang mau mengutarakan pendapat ya utarakan aja di forum, jangan malah di samping dengan temunya bisik-bisik, ya negatifnya seperti itu. Sebetulnya aktif tapi aktif di apa? Di dalam kegiatan. Aktif kegiatan di dalam kegiatan, ya kan? Buat acara sendiri, ya sudah dirasakan berarti seperti itu. Positifnya berarti harus kita utarakan di forum. Ya, tidak mencibir, bagus, sudah bisa merasakan. Nah, sekarang yang pasif ini, mana Mbak Bunga ini yang dirasakan? Kalau pasif, Iya aja. Nggak enak sih. nggak enak ya ternyata ya? Nggak enak. Nggak apa sih? Ya enaknya ya nggak capek-capek ngomong. Tapi kalau Oh. misalnya Ya diskusi kok nggak capek. tapi ya lebih ke kebanyakan negatifnya sih. Banyak negatifnya jadi ya. kayak nggak terlalu berguna juga. Benar nggak benar. Kayak kita sebatang kayu. Iya kayak kita diem aja. Kayak patung kan? Wah ya betul. Batang kayu juga Pakai bisa kaca nggak berguna. berguna. Iya. Kayu aja masih berguna tuh. Ayo. Patung. Iya. Berarti Mbak Bunga merasakan ketika kita diskusi itu jadi orang pasif itu nggak enak, nggak berguna kayaknya. Kita harus aktif, kita harus sering berpendapat. Berarti ada 3 karakter tadi ya dalam diskusi kita yang negatif. Yang pertama adalah suka mencela, yang kedua suka mencibir, kemudian yang ketiga adalah pasif. Nah, 3 karakter ini yang ternyata setelah kita perankan masing-masing nggak enak ya. Ternyata nggak enak ya kalau karakter seperti itu. Harusnya adalah ya aktif, ya bisa menularkan kepada teman-temannya terkait diskusi supaya diskusi itu benar-benar hidup. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Ini gerak-geriknya seperti itu. Baik, setelah tadi kita refleksi hasil dari kita memerankan peran masing-masing dengan topik yang sudah tadi Bapak utarakan. Bapak ada satu video, semoga video ini bisa menjadi penguat untuk kegiatan kita hari ini. Silakan bisa dimainkan Mbak Marwan. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini aku ingin sharing-sharing sedikit nih mengenai harus gimana ya saat bertemu dengan teman baru dan gimana ya caranya berteman dengan teman baru. Oke, sebelumnya pasti kalian udah nggak asing kan ya dengan kata pertemanan? Ada yang tahu nggak arti kata pertemanan itu apa? Yap, pertemanan atau pergaulan masuk dalam salah satu bentuk interaksi yang dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk remaja. Tahukah kalian bahwa pertemanan ini dapat membentuk sikap seseorang loh? Sekarang bayangkan, apabila seorang remaja masuk ke pergaulan positif, maka yang ia lakukan akan mengarah ke hal positif. Sebaliknya, bila remaja masuk ke pergaulan negatif, maka yang ia lakukan akan mengarah ke negatif pula. Oleh karenanya, sangat penting untuk membangun pertemanan yang positif. Tapi kadang sering bingung nih untuk membangun pertemanan itu gimana. Oke, aku kasih tahu ya. Untuk membangun atau memulai pertemanan yang positif, kita bisa gunakan prinsip atau etika dalam bergaul. Seperti ini. Yang pertama, tertib dan disiplin. Dalam memulai pertemanan, kita harus selalu ingat ada peraturan yang harus kita jalankan demi tercapainya pertemanan yang positif ini. Misalnya nih, tidak boleh melanggar aturan yang telah dibuat oleh masyarakat maupun sekolah dengan penuh kesadaran. Jadi,
tidak boleh sampai merusak fasilitas umum, sampai merugikan orang lain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kesopanan. Dalam mulai pertemanan, jangan lupa untuk bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya menjaga sikap dan perbuatan seperti bersalaman saat berkenalan dengan teman baru, dan jangan lupa untuk menyapa teman saat berpapasan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi. Dalam mulai pertemanan, alangkah baiknya menghindari membicarakan keburukan teman lain, mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan teman baru saat ngobrol-ngobrol, serta memilih topik pembicaraan yang tidak menyinggung perasaan teman baru tersebut. Yang keempat, ada kesederhanaan. Dalam mulai pertemanan, tunjukkan tingkah laku yang sederhana dan apa adanya saja. Misalnya, berpenampilan sewajarnya dan tidak perlu mengikuti sifat gengsi. Nah, mudah bukan? Dan untuk menyiapkan diri kalian nih dalam memulai pertemanan yang positif dengan teman baru, ada 2 hal penting yang dapat kalian lakukan. Catat ya. Yang pertama, sering-sering mencari lingkungan pertemanan yang positif, sehingga kalian dapat terbawa dengan sikap positif ketika memulai pertemanan dengan teman baru. Yang kedua, sering melatih komunikasi agar dapat memulai pertemanan dengan baik. Yuk, boleh dicoba nih. Satu lagi Bapak ya, nanti jangan lupa Bapak akan memberikan tugas ini adalah evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke meja Bapak ya. Oke, Pak. Di sini evaluasi ini tidak ada salah, tidak ada benar jawabannya. Semuanya adalah hasil dari apa yang kalian rasakan pada kegiatan hari ini. Jadi semuanya ada di sini. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Kemudian ada tugas juga, lembar kerja konseli. Nanti dikerjakan. Lembar kerja konseli ini mencakup ada perilaku apa yang positif yang bisa dikerjakan oleh peserta didik di sekolah. Kemudian contohnya seperti apa? Misalkan salam. Nah, perilaku positif kan ya salam. Contohnya misalkan mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru ketika bertemu di teras kelas misalkan. Nah, contohnya seperti itu. Terus itu ada 2 itu nanti dikerjakan. Sebelum nanti kita akhiri kegiatan kita hari ini, Bapak ingin kita bersama-sama menyimpulkan terkait kegiatan kita hari ini. Apa yang kita dapat saat kegiatan hari ini terkait topik tentangnya kurangnya etika pergaulan. Mungkin barangkali ada yang mau menyimpulkan. Mungkin siapa? Kesimpulannya dalam kegiatan kita hari ini kita sudah berdiskusi, kita membahas tentang etika pergaulan rendah. Kesimpulannya, jadi ketika kita sendiri diusahakan untuk membuat perbincangan yang mungkin topiknya itu yang bermanfaat. Topik yang bermanfaat. Dan juga ketika dalam pembicaraan itu tidak boleh ada rasis, diskriminasi, salah. Intinya yang menyebabkan pembicaraannya itu menjadi lebih kasar dan dapat menimbulkan adanya diskriminasi antar kelompok. Jadi ketika ada guru juga jangan berdiskusi sendiri. Intinya garis besarnya toleransi sesama teman. Kemudian ketika ada guru jangan ngobrol sendiri. Nah, tadi. Ada yang lagi mungkin punya kesimpulan yang lain terkait kegiatan kita hari ini? Kayak mungkin yang masih minim walaupun di kita tuh kayak saling menghargai satu sama lain. Kayak pendapatnya mungkin ya
mungkin kalau misalnya menurut kita itu kayak agak kurang sreg, tapi mungkin kalau misalnya digabung sama ide kita itu bakal jadi kayak sebuah ide yang lebih bagus. Brilian ya, Ya, bagus. kayak Iya. kombinasi dua ide yang berbeda. Ya, berarti jangan sungkan-sungkan mengutarakan ide. Barangkali ide yang kita utarakan itu juga bagus ketika kita komunikasikan. Terus pihak satunya juga jangan istilahnya menolak ide yang kita utarakan kan ya. Berarti ini saling menghargai, saling memperkuat. Dijadikan pelengkap. Pelengkap ya, saling melengkapi lah namanya hidup gitu. Bukan hanya kita jadi pelengkap orang aja ya, tapi pelengkap dalam kegiatan ini ya, etika kita di sini juga melengkapi sekolah kita dan sebagainya. Ada yang lain, kesimpulan yang lain mungkin? Mbak Tian mungkin kesimpulannya yang didapat? Kita harus sama-sama gotong royong, kalau berdiskusi gak boleh kayak mau menang sendiri gitu. Kita bareng-bareng aja. Ya, ketika diskusi nggak boleh menang sendiri, harus benar-benar ya musyawarah mufakat ya, berarti kan musyawarah mufakat. Baik, kayaknya 3 orang menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Bapak tutup dengan kesimpulan Bapak juga, Bapak. Memang etika pergaulan itu sangat penting untuk kita ya. Etika pergaulan, entah kita di luar ruangan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, dengan bapak ibu guru, itu sangat penting. Kita bisa menempatkan diri kita. Bagaimana kita nanti ketika berbicara dengan seusia, teman sebaya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, kan kita harus bisa menempatkan kan ya. Kemudian yang kedua, kita ini adalah dari berbagai daerah. Kalau di sekolah kan ya, ada yang mungkin suku Sunda, ada yang suku Jawa, suku Kalimantan, bahkan suku Papua dan lain sebagainya kan ya. Masing-masing punya namanya kebiasaan-kebiasaan yang kadang di daerah lain itu kebiasaannya kurang bisa, kadang terlalu asing gitu ya. Nah, ketika di daerah tersebut berarti kita harus bisa menempatkan diri kita. Oh, orang sana sukanya kalau ngomong pakai kenceng gitu, padahal di sini mah nggak kenceng-kenceng. Berarti kita harus bisa menyesuaikan kan ya. Nah, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, atau sebaliknya, di situ bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita harus bisa menempatkan. Kemudian yang ketiga terkait kegiatan, contoh tadi kita role playing bersama-sama, bermain peran tentang diskusi. Ya, kita harus bisa menerapkan bagaimana berdiskusi yang baik, bagaimana menampilkan berdiskusi yang layaknya diskusi, bukan malah berdebat, bertarung ya, sampai mungkin ngotot tuh keluar kalau nggak berani ya gitu. Kita harus bisa menempatkan seperti itu. Itu kesimpulan dari Bapak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, sebelum kita tutup, kayaknya kurang afdol kalau tidak ada kesan. Ayo, siapa yang memberikan kesan kegiatan kita hari ini? Kesan apa yang dirasakan? Iya Pak, Mas Rian. kesan saya hari ini bisa belajar cara berdiskusi, cara berkomunikasi yang baik Pak, dengan teman dan guru. Kesannya gimana? Senang tidak? Senang Pak. Senang ya, senang. Ada yang merasa keberatan kesannya? Susah ini Pak. Senang semua kan ya? Alhamdulillah, senang bisa kumpul, bisa ngobrol, insya Allah senang semuanya. Iya, senang. Baik, kayaknya waktunya sudah cukup dari Bapak. Kita cukupkan ini kayaknya. Kira-kira setuju nggak kalau kita cukupkan? Setuju banget, Pak. Baik, dipersilahkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah cukup sekian. Sebelum kita tutup, kayaknya kita berdoa dulu. Ada yang mau membantu Bapak dalam berdoa? Boleh, silakan. Bukan itu Pak. Sebagai hasil yang telah kita sampai pada hari ini, tidak lupa untuk menutup kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya atas partisipasi dan kedatangannya pada hari ini. Kita nanti ketemu di pertemuan selanjutnya ya, membahas topik-topik selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.